Ada ungkapannya di tebis-tebis di Cianjurnya ya, Cianjurnya. Aduh, itu Purwakarta. Aduh, tebisnya. Alhamdulillah ada ungkapan rekan di Cianjur. Kemana canda rekanannya? Ya, salah. Kami persilakan dan terima kasih juga keluarga besar dari PAC ya. Kami aturkan selamat datang di Pangalengan. Kebanyakan kami bacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua KSP. Pertama-tama puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Rabbi bahwa berkat ridho dan izinnya kita semua bisa kumpul di tempat ini dan bisa bersilaturahmi. Alhamdulillah kita panjatkan atas nikmat syukur kita yang pada saat ini tidak lain adalah nikmat syukur yang paling besar, yaitu nikmat kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum kita bahas ini, kita kupas base-nya dulu, benar-benar basic. Jadi teman-teman memahami nanti yang kita kerjakan itu apa, yang kita pegang itu apa, yang kita proses itu seperti apa. Setelah kita memahami ini, jadi sound itu apa? Tongkat pegang kan tiap hari. Sering kau hati. Nah, apa soal itu? Perangkat. Kurang. Sound itu suara. Suara apa? Suara, ya ini kayak ini suara. Terus suara gitar gitu. Yang sebelum diproses sama audio. Sound itu suara yang alami seperti suara manusia, menghasilkan suara karena tidak ada proses apapun. Bambu yang dipukul menghasilkan suara, itu menghasilkan suara juga. Dia tanpa proses apapun, hanya tok bambu dipukul jadi suara.
Begitu tuh. Jadi jangan sampai kebalik antara audio dan sound. Audio tuh yang diproses, kalau sound tuh belum diproses, harus alami. Benar-benar bunyi realnya, aslinya seperti itu. Oke, paham ini? Kita lihat ke analog. Kalau teman-teman sering memegang analog, yang tadi kata Pak ini, analog seperti itu hanya berikut. Analog pada audio terbagi beberapa bagian. Ada hardware, ada koneksi, ada listrik atau arus. Yang biasa teman-teman proses di konsol analog khususnya itu. Yang kita proses, yang kita otak-atik, yang kita tune apapun itu apa yang biasa kita proses? Hah? Apa itu sinyal? Sinyal suara. Sinyal suara. Apa itu sinyal? Perpaduan dari listrik yang mengeluarkan sinyal ke audio yang menghasilkan suara, kalau nggak salah. Gak apa-apa. Di analog, di bagian hardware, sebelum dia menerima menjadi sinyal dari sound menjadi audio, ada konversi, ada perubahan. Dirubah. Kalau suara manusia mungkin udah pakai mikrofon sebelum ke konsol atau ke mixer. Nah, yang kita otak-atik di sana itu ini yang kita otak-atik itu kita mengotak-atik ini, dia terdiri dari arus. Kenapa arus yang kita otak-atik? Kenapa arus yang kita otak-atik? Ayo santai aja, atau tegang, santai. Boleh dilakukan aja. Boleh sering kita usah takut salah. Kita berani mencoba aja. Sepengetahuan aja. Oh, saya tahunya tuh ini. Ya coba aja. Ada mikirnya, sok coba aja. Apa? Kenapa kita hanya mengotak-atik arus? Sedangkan yang kita dengar adalah jadi suara lagi. Arus merupakan perubahan atau konversi dari sound itu sendiri, dari sound berubah menjadi arus oleh proses lagi di konsol menjadi audio. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita dari sini dari sound masuk ke hardware di analog, konversi lagi menjadi sound lagi. Yang kita otak-atik arusnya berada di sini. Kenapa ya kita otak-atik arus? Karena setiap apa satuan arus? Satuan untuk arus apa? Volt. Oke.
kita bermain volt, walaupun yang kita mainkan di sini arus lemah atau arus kecil, tidak besar seperti arus yang biasa. Di sini kita punya arus DC atau arus AC. DC, yakin DC? Hah? AC atau kasar terus AC orang-orang? AC DC? Benar DC? Kenapa DC? Karena arus yang sudah masuk ke konsul atau ke alat yang kita operasikan itu sudah dirubah dari arus dua arah atau arus bolak-balik, sudah dirubah menjadi arus satu arah. Oke. Karena di setiap hardware selalu ada namanya power supply, dia yang mengkonversi dari AC ke DC. Kalau mic setelah kita mengetahui yang kita otak-atik itu adalah arus, kalau secara visual yang kita lihatnya sinar, secara yang kita rasakan didengar, baru harusnya teman-teman bisa memahami cara kerja hardware di sini. Cara kerja hardware yang di sini dengan fasilitas yang ada. Jangan berbicara brand, jangan berbicara merek, tetapi kita memahami cara kerja semua hardware. Karena pada basicnya semua hardware itu sama. Jangan kalau di luar merek, jangan berbicara brand. Asalkan kita memahami semua fasilitas dan fungsinya, rata-rata merek ke merek itu beda-beda tipis. Tetapi kita paham dulu apa yang ada di satu hardware ini. Yang di sini ternyata ini bit operator. Nah, yang sekarang di sini udah pada di mixer semua. Oke. Ada berapa bagian di mixer analog? Ada berapa bagian di mixer analog? Kalau menurut saya 3 bagian, di preamp, kemudian di tona, kemudian master. Oke. Secara default dia mempunyai 3 bagian, preamp, tonal, dan master. Di preamp ada apa aja? Pada bagian preamp analog terdapat apa aja? Yuk. Low mid high. Low mid high. High frekuensi atau low frekuensi middle tertib. Kurang tepat. Yuk, yang lainnya boleh. Yuk, lompat. Jangan takut salah, tapi berani mencoba. Biasanya orang yang mencoba selalu cepat menyerah. Pada bagian preamp terdapat apa aja? Sering dipegangkan, sering goprek. Tah, ayah naon wae di preamp tuh. Hah? Ayo, jangan takut salah, coba aja. Ada apa aja di bagian preamp? Hah? Kait mid high low sama ini frekuensi
mendekati. Yuk yang lainnya. Itu kan sering teman-teman itu sering dipegang tiap hari kan, sering dioprek. Sekarang katanya di preamp itu ada apa aja. Kalau dipegang udah pasti dilihat, dioprek diputar-putar, pasti tahu tuh ada apa aja. Gain, high, middle, frekuensi middle, low, frekuensi, sama monitor, out monitor. Kurang tepat. Kesalin saja, biasa singkat. Di bagian preamp, dasarnya tuh dia hanya mempunyai dua bagian, hanya punya gain dan high pass. Itu masih preamp. Kalau yang tadi bilang kata seakan sedang itu di area tonal, bukan di area preamp. Preamp itu kan pre apa? Sebelum. Kita paham dulu preamp itu apa. Ya, sesudah kita paham preamp itu apa, pre itu kan sebelum, berarti dia berada di paling depan. Betul? Jadi teman-teman bisa membedakan mana bagian preamp, mana bagian tonal. Dengan tone atau tonal ada apa aja? Rata-rata tonal di konsol itu disebutnya dynamic equalizer. Kenapa disebut dynamic? Ada yang tahu? Sok atuin, sok oprek, sok oprek, jangan takut salah, coba aja. Saya tahu dynamic itu ini, gak masalah. Jangan takut salah. Kan di sini juga kita sharing, sama-sama belajar. Mang ngobrol ke mixer, tolong. Kata Silly, saya dah, tolong, teten. Ada low, high, mid. Low, high, mid. Itu kan dynamic processing, atau kalau teman-teman mungkin tahunya parametric equalizer. Di parametrik, di beberapa konsol dari brand A, brand B, brand C, base parametrik itu tidak berbeda jauh. Hanya 3 jenis parametrik yang kita punya di sini. Yang full parametrik, yang semi parametrik. Yang membedakannya jumlah dari parameter yang adanya, atau parameter itu seperti ya potensial berputar-putar lagi. Itu yang membedakannya. Yang paling simpel, contohnya mixer ini Sigia 24, dia mempunyai 6 knob, 6 parameter, termasuk ke jenis apa parameter. Boleh? Kalau saya di cobaan dan gitu. Genap bawa tadi nopat. Yang 4 parameter apa aja? Nopat kan? Yang 4 parameter apa aja? Itu kan 6. Kita kurangin jadi 4. Apa aja 4 parameter? High, low, mid. Klik dah.
high, low, mid, frekuensi biasa. Tong biasa. Memang sesudah dikasihnya gitu. Di high ke suka low, terus kami. Oke, kita mempunyai high, mid frekuensi, low. High, mid, low di sini itu sebagai apa? Parameter. Parameter apa? Iya, parameter tone. Parameter sesuatu dinamakannya apa? Dia high mid low, iya betul high mid low. Jadi bilang buat frekuensi low tadi, betul. Tapi dia sebagai apa? Dia sebagai gain, sebagai level. Level. Kalau di parameter yang full, dia sebagai level. Kalau di parametrik full, dia hanya sebagai dinamisasi saja. Kalau di parametrik full, dia bekerja sebagai gain. Apa gain? Sama atau beda? Sama. Sama. Hah? Yakin sama? Hah? Beda. Apa bedanya? Hah? Nanti beda dah ini level. Kalau gain lebih mensensitifkan, kalau level sama sih menaikkan, tapi walaupun sampai kita mentok tidak akan seperti gain yang ditaikkan gitu. Betul, tapi tidak ada apa-apa kita bahas. Jadi si gain lebih mensensitifkan. Gain buat menaikkan dan menurunkan sensitivitas dari sumber. Kalau level hanya sebagai pembesaran. Jadi teman-teman jangan sampai keliru mana gain, mana level. Gain kita geser sedikit, sekian dB sedikit saja, itu langsung berubah, dinamikanya berubah, sensitivitasnya berubah. Tetapi level yang kita geser kalau di mixer analog fader dari 0 patokan sampai keluar hanya sebagai pembesaran. Sensitivitasnya tidak berubah. Paham ya? Gain sama level. Lanjut ke tonal. Berarti di tonal tadi itu bukan gain, tetapi level. Yang full parametrik, boleh disebutkan kan yang full parametrik? Yang full parametrik. Kalau yang full parametrik, ketika kita menutup salah satu knob, misalnya dari club high kita tutup, sinyal itu tidak atau kalau kita tutup semua knob, semua high, mid, low-nya kita tutup, itu sinyal tidak ada sinyal dari preamp itu tutup semua kita, jadi tidak masuk ke tune, tidak masuk ke master. Itu mendekati tapi kurang tepat. Tapi bagian di full parameter itu terdapat apa aja gitu. Tadi kan 4 no, ini 6. Nah sekarang yang full ada berapa? Ada berapa parameter yang full? Hah? Berapa parameter yang full? Berapa? Seorang parameter full. Lagi tunggu orang. 8. Yakin? M4 8.
8 standar 6. Kalau buat yang full, yang dalam masuk, tapi dia masih semi. Kalau yang full, kita mempunyai 12 parameter. Saya kurang. 12 parameter apa aja? Ada yang tahu? Sok atau tok sama salah, sebutkan gue. Karena parameter ini berhubungan sampai nanti ketemu yang next barang yang maupun ke digital, maupun yang lebih barunya lagi, itu masih terbawa. So. High frekuensi, high level, mid frekuensi, mid level, mid high. Mid high itu ada dua. Ini atau sih mid high. Coba. Main baiknya menawan sok, mana kali gue atau menawan. High frekuensi, high level, mid high frekuensi, mid level, mid high level, terus mid low frekuensi, mid low level, low frekuensi, low level. Mendekati tapi kurang jelas. Mendekati lumayan itu udah hampir 80% sedetik tuh. Masih dioprek nggak pusing, diputer-puter tapi tidak ditinggal. Boleh yang tahu? Yuk tambahin. Ayo, saudara, sok aja coba. Tangan sok kalau salah. High data frekuensi, high mid, data frekuensi, mid frekuensi, low mid, sama low. Low mid frekuensi, low frekuensi. Ada saluran semua gitu jawaban. Mana nih lawan saluran itu bawa. Yuk, yang lain yuk. Kita jawabannya sana berarti mana melon di sarua. Yuk, banyak yang lain yuk. Ayo atuh sok. Yang pertama gain, yang kedua high, yang ketiga mid high, yang keempat mid, yang kelima mid high dan mid low, yang keenam low. Lumayan mendekati, tapi itu masuk ke kategori semi dan satu game tidak termasuk di tonal, yang ada itu hanya level oleh tonal. Yuk yang lain, ayo coba aja, yuk. Nah, sok mana ngomong lah. Gara-gara lu sok jawab. Saya tidak jawab, ada sih. Sok, jawab dia dong. Kami dijawab orang kata. Sok beli. Ayo. Baca apa sih?
Ayo, Dut. Mana Dut? Low Hai dan kawan-kawan sama Pak Ustadz Melwin. Benar. Oke. Parametric EQ ini kenapa dinamakan dynamic? Mungkin teman-teman pernah baca ataupun lihat ada tulisannya dinamik. Kenapa kita parametric dinamakan dynamic? Yuk, terkenal salah. What? Sok tukang heula. Dok, sok tukang heula. Apa dinamik? Apa? Nah, dinamik deh. Teman-teman kan sering kecil di mixer. Si anjing kadang di minus, kadang di plus, si low pun sama. Itu dynamic. Nah, yang sekarang saya dynamic itu apa? Dinamakan dynamic karena sinyal yang masuk di tune itu dapat kita ubah karakternya sesuai dengan keinginan kita. Misalnya sinyal yang masuk hanya kurang, misalnya dapat kita ubah hanya ditambah. Jadi tidak plot, tidak mentok di situ, dapat kita ubah. Oke. Dynamic di parametrik kenapa dinamakan dynamic? Karena yang sifatnya dynamic itu fleksibel, tidak seperti yang fix. Contoh fix yang di sini, nah kalau contoh fix di situ seperti equalizer grafik, dia fix. Kalau parametrik kita bisa turun naikkan. Kalau misalkan contoh di grafik 1 kilo kita bus atau kita cut, tetapi yang kiri dan kanannya itu pasti ikut, pasti itu sudah pasti. Tetapi kalau di parametrik kita pakai 1 kilo bus, tetapi yang sebelahnya 125 dan 80 nya 12,5 dan 800 tidak, kalau ikut naik kita bisa persempit. Di parametrik bisa seperti itu. Dan panjang ini. Enak. Di parametrik bisa seperti itu. Salah satu kelebihannya. Kayak beneran menuju. Beneran tutup dulu.